para remaja. Apa kabarnya nih semua yang di rumah? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja ya Kak. Amin. Oke, nah teman-teman, sekarang kita mau ibadah Minggu pagi hari ini. Tapi sebelum kita mulai ibadah kita mau satu dalam doa dulu. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga mulia, kami mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan atas berkat dan karunia-Mu, kami bisa beribadah walaupun masih dalam online via YouTube Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat beribadah dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan, amin. Oke Kak JJ, sekarang kita mau ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi Kak. Mau nyanyi, oke. Biar lebih semangat teman-teman yang di rumah bangkit berdirinya semua. Kita mau nyanyi apa Kak JJ? Kita mau nyanyikan lagu Ku Terpaku. Badai, indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. Bahagia ku mengenal-Mu. Kita mulai dari awal. Dalam rembulan Dan cahaya mentari, di gelap badai dan indahnya pelangi, dalam tangisan dan wajah berseri, kan ku temukan kasih terbesar bagi dunia ini. Diam ku terpaku dan ku tahu akan kasih-Mu yang tergores indah dalam anugerah. hatiku milik-Mu. Indah ku terkagum Dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru. bahagia ku mengenal-Mu. Bahagia ku mengenal-Mu. Bahagia ku mengenal-Mu. Oke teman-teman, kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelum itu kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau nyanyikan lagu Berikan Ku Hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tua yang di sekelilingku.
Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuayan di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Shalom teman-teman, puji Tuhan buat hari yang baru. Dan hari ini sebelum kita sharing soal kerendahan hati, kita mau satu dalam doa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pemeliharaanmu dari istirahat kami malam hari tadi hingga pada pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan baik, sehat, tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur Tuhan buat hari yang indah yang Tuhan berikan, dan sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu, kami akan membaca firman-Mu. Mampukan kami memiliki hati yang takut akan Tuhan, mau dengar-dengaran firman-Mu, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang boleh mempraktikkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik. Teman-teman, ada yang tahu kira-kira kerendahan hati itu apa sih? Sifat, atau kebiasaan, atau apa? Nah, tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kakak mau ajak teman-teman untuk baca Alkitabnya terlebih dahulu. Dari Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Oke, Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Kita baca ya. Nyanyian pujian Maria. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Oke, jadi tadi judul perikop kita apa, teman-teman? Nyanyian pujian Maria, gitu ya, atau nyanyian Maria. Di sini kalau misalnya dirangkum, sebetulnya perikop ini bicara soal Maria memuliakan Allah dengan nyanyian karena apa yang akan Allah lakukan bagi dunia melalui dirinya. Apa sih peristiwanya, teman-teman? Nah, betul banget teman-teman. Peristiwanya adalah Maria dikandung oleh Roh Kudus. Dan malaikat mengatakan bahwa anak yang dikandungnya harus ia beri nama Yesus. Dan Yesuslah yang menjadi juru selamat dunia. Dan di sini Maria memuliakan Allah dengan nyanyian karena apa yang akan Allah lakukan bagi dunia, berarti ada misi penyelamatan Allah, yaitu mengirimkan anaknya yang tunggal untuk menjadi juru selamat dunia melalui Maria. Gitu. Teman-teman pasti sudah sering banget dengar soal cerita Alkitab yang ini ya, teman-teman. Tapi hari ini kakak mau tanya, teman-teman, pernah nggak sih jadi perantara antara pihak satu atau pihak dua? Terus gimana rasanya? Nih ya, misalkan
teman-teman ada di satu kondisi atau posisi harus menyampaikan berita baik ataupun berita buruk ke orang tua. Misalkan adik-adik adalah kakak ya, seorang kakak. Kemudian adiknya mungkin merasa kesulitan atau ada nilai yang jelek yang didapatkan waktu di sekolah, atau mungkin adiknya malah sebenarnya punya bakat, punya potensi, tapi orang tua kita belum tahu. Nah, kita harus menjadi perantara untuk menyampaikan berita tersebut. Kira-kira teman-teman merasa takut, merasa menjadi punya kebanggaan sendiri karena harus menyampaikan sebuah berita, atau teman-teman merasa aduh jangan deh, jangan aku, yang lain aja gitu. Karena kan berarti ada posisi di mana teman-teman merasa menolak. Bisa jadi teman-teman merasa, oh ini justru kesempatan nih buat saya. Dan yang ketiga, teman-teman bisa jadi ya udah pasrah aja. Nah, kira-kira teman-teman seringnya yang mana? Itu kalau misalkan kita kaitkan dengan bahasan kita hari ini, yaitu mengenai nyanyian pujian Maria atas berita yang ia terima dari malaikat mengenai bahwa ia akan dikandung dari Roh Kudus. Nah, Maria responnya adalah memiliki kerendahan hati. Bahkan ia menaikkan pujian yang sungguh indah kepada Allah. Ia memuji-muji Allah dengan segala kerendahan hati. Menurut teman-teman, kira-kira kalau jadi Maria, teman-teman akan gimana sih? Teman-teman akan, ini tanggung jawab besar banget teman-teman. Dan teman-teman tahu kan ya, Maria waktu itu sudah bertunangan dengan Yusuf. Kemudian belum menikah teman-teman. Karena belum menikah, namun ada berita dari malaikat bahwa ia akan dikandung daripada Roh Kudus, Maria sebetulnya mungkin akan takut pertama. Tapi ternyata respon Maria sungguh baik teman-teman. Ia justru memuliakan Allah. Nah, kerendahan hati Maria ditunjukkan melalui nyanyian pujian tadi. Lalu mengapa Maria sebenarnya memilih rendah hati ya? Bisa aja dia jadi congkak atau sombong atau mungkin egois. Wah, aku diberi tanggung jawab yang besar. Aku dipercaya loh untuk mengandung juru selamat bagi dunia. Bisa jadi seperti itu. Nah, kira-kira teman-teman ketika mendapat sesuatu yang baik buat teman-teman, teman-teman memilih bersikap rendah hati atau memilih bersikap egois, sombong, congkak. Nah, coba diingat-ingat lagi. Kira-kira seringnya yang mana teman-teman? Terus Kak, aku kayaknya masih sering gak rendah hati deh Kak. Aku masih sering egois, masih sering sombong. Itu kira-kira boleh gak sih Kak? Atau emang kenapa Kak kalau sombong? Gitu. Nah, kira-kira ini dia bahayanya ketika teman-teman memiliki sifat yang tidak rendah hati. Kakak cuma jabarkan dari yang tadi ayat yang sudah kita baca, ayat 46 sampai 55. Yang pertama, ia di sini adalah Tuhan ya, Allah. Allah akan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Waduh, kalau misalnya dicerai-beraikan gitu gimana perasaannya? Bukan cerai-beraikan dalam arti fisik ya teman-teman. Tapi Tuhan tidak akan memberikan berkatnya. Yang pertama, ketika teman-teman merasa atau memiliki sifat congkak. Congkak itu sombong ya teman-teman ya. Sama aja sinonim. Kemudian ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dan meninggikan orang-orang yang rendah. Wah, ini ya ada kebalikan. Jadi kalau misalnya tidak memiliki rendah hati, Tuhan justru akan menurunkan orang-orang yang berkuasa. Artinya kesombongan itu akan menghancurkannya. Kalau misalkan kebalikannya, ketika orang-orang memiliki sifat rendah hati, justru Tuhan akan tinggikan. Tuhan akan berikan promosi, Tuhan akan berikan keberhasilan. Seperti itu teman-teman. Dan yang ketiga, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa.
Nah, ini maksudnya kalau teman-teman memiliki sifat rendah hati, teman-teman berbuat baik, teman-teman gak pakai sombong ketika memberikan atau mengasihi orang lain, sesama, teman-teman, orang tua, Tuhan akan melimpahkan lebih lagi segala yang baik. Jadi jangan takut berkekurangan. Justru kalau misalnya teman-teman merasa sombong, kemudian ingin tampil yang dilihat orang-orang, justru Tuhan gak suka. Istilahnya di sini menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Ibarat orang kaya pasti hartanya banyak, tapi Tuhan malah suruh pergi dengan tangan hampa. Karena dia merasa itu semua milik dia, sedangkan semua yang ada di dunia ini kembali lagi ke Tuhan. Gitu teman-teman. Jadi, kalau misalkan ditanya teman-teman, selama ini teman-teman memiliki sifat kerendahan hati yang seperti apa sih? Apakah ketika berelasi dengan orang tua, ketika berelasi dengan teman-teman, teman-teman masih seringkali sombong, seringkali tidak mengucap syukur kepada Tuhan ketika teman-teman mendapatkan sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu tidak mesti harus barang, tidak mesti harus nilai bagus, tapi yang ada di diri teman-teman sekarang, sehingga teman-teman bisa ada dalam keadaan baik, teman-teman bisa bernafas, beraktivitas, bangun pagi ini, ke sekolah minggu, itu teman-teman harus syukuri. Kalau teman-teman punya talenta menyanyi, boleh ikutin Maria menyanyikan pujian dengan nyanyian untuk mengucap syukur. Teman-teman punya talenta bermain musik, teman-teman boleh juga untuk menaikkan pujian dengan bermain musik atau talenta yang lain. Boleh, asal jangan sampai teman-teman membanggakan diri sendiri. Semua kemuliaan hanya untuk Tuhan. Begitu. Jadi kalau kakak tanya sekali lagi, haruskah anak-anak Tuhan memiliki sifat rendah hati? Teman-teman jawab, yes. Iya, harus punya sifat rendah hati. Seperti Maria, di sini ketika Allah boleh menyuruh malaikat untuk memberikan berita baik bahwa Maria akan dikandung oleh Roh Kudus, yaitu mengandung Yesus yang menjadi juru selamat dunia. Maria memilih untuk bersifat atau bersikap rendah hati. Ia menaikkan pujian yang sangat indah, ia mengucap syukur, ia boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena ia tahu yang ia lakukan ini adalah atas perkenanan Tuhan. Oke, teman-teman. Semoga firman hari ini teman-teman boleh praktikkan dalam kehidupan hari lepas hari. Teman-teman jadi anak-anak yang baik hati, yang rendah hati, dan yang paling penting takut akan Tuhan. Oke? Jangan sombong ya teman-teman untuk segala sesuatu yang ada di diri teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar, untuk firman yang boleh kami baca. Kami boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan mengenai kerendahan hati. Kami sadar Tuhan, kami adalah anak-anak yang penuh berkekurangan. Seringkali kami masih melakukan dosa, melakukan keegoisan, mementingkan diri kami sendiri. Kami seringkali terlalu bangga akan diri kami dan lupa akan setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun Tuhan atas setiap kekurangan kami. Mulai hari ini kami mau belajar memperbaiki diri kami untuk memiliki sifat hati yang lebih rendah hati. Tuhan kiranya boleh memberkati kami, menguatkan kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati, boleh memuliakan nama Tuhan setiap aktivitas kami. Ya Bapa, kami pada pagi hari ini juga berdoa, kiranya Tuhan boleh memberkati kegiatan sekolah minggu kami dari minggu ke minggu. Kami boleh senantiasa rindu, kami boleh rajin mendengarkan firman Tuhan, kami boleh juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menghormati orang tua, berprestasi di sekolah, dan juga kami boleh dijauhkan dari segala yang jahat. Ya Bapa, kami juga berdoa, Tuhan kiranya boleh melindungi orang tua kami, melindungi saudara kami, melindungi keluarga kami, sehingga kami semua boleh diberikan kesehatan.
Tuhan berkati juga untuk studi kami masing-masing. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kami keberhasilan, kesuksesan untuk setiap studi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Kami masih berada dalam pandemi COVID-19. Ya Bapa, berikan kami kebijaksanaan, berikan kami hikmat untuk boleh mematuhi setiap protokol kesehatan yang telah ditentukan, dan kami juga boleh memiliki imun yang baik sehingga kami dijauhkan dari penularan COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami, GKPL Halim, dalam setiap pelayanannya, Tuhan yang boleh berkati dan boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga banyak anak-anak-Mu Tuhan yang semakin percaya, yang semakin giat dalam kegiatan pelayanan-Mu. Ya Bapa, kami berdoa juga untuk seluruh kegiatan kami, teman-teman kami, semua yang tidak dapat kami doakan satu persatu. Dan doa ini akan kami alaskan dengan doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Oke, shalom teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah dengar firman-nya ya tentang kerendahan hati. Kita mau tutup ibadah hari ini. Kita mau naikkan pujian kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dari awal, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Udah selesai ya Kak Jeje? Udah selesai. Ibadah kita udah Terima selesai. kasih buat Terima kasih. teman-teman para remaja. Sampai ketemu lagi Minggu depan. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus Tuhan Yesus memberkati. berkati. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru di setiap pagi.